Pemirsa, Basarnas menggelar simulasi mengantisipasi bahaya banjir. Tim SAR gabungan memperagakan proses evakuasi korban banjir. Bisa DKI Jakarta sudah memasuki musim peralihan dari musim kemarau menuju musim penghujan, dan ini artinya bahwa risiko dari terjadinya banjir di sejumlah wilayah di ibu kota juga meningkat. Maka dari itu, hari ini Basarnas menggelar simulasi penanganan ancaman banjir yang diikuti juga oleh tim SAR gabungan dari Potensi SAR TNI Polri serta BPBD DKI Jakarta, kemudian juga petugas medis dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta dan juga Palang Merah Indonesia yang digelar di Danau Sunter, Jakarta Utara. Untuk mengetahui lebih detail untuk mekanisme dari simulasi ini, kami sudah bersama dengan Marsikal Madya TNI Kusworo selaku Kabasarnas. Halo, selamat siang Pak. Selamat siang Mas. Pak Kusworo, ini untuk mekanisme dari simulasi yang baru saja kami saksikan ini apa saja sih Pak yang diperagakan? Ini salah satu bentuk kesiapsiagaan kita dalam penanganan banjir khususnya di Jakarta. Walaupun mungkin tadi pelatihan skill ini tidak hanya untuk penanganan banjir di Jakarta saja, tapi secara umum memang tugas pokok kita sesuai undang-undang adalah mencari, menolong, menyelamatkan dan mengevakuasi bencana ya, korban ya, baik itu kecelakaan pesawat, kecelakaan kapal, bencana, kejadian khusus maupun kejadian yang membahayakan bagi manusia. Ini salah satu bentuk hari ini yang kita laksanakan adalah rangkaian kegiatan dari apel yang minggu lalu kita laksanakan. Apel minggu lalu itu sama parsial di kantor pusat yang juga melibatkan seluruh stakeholder. Simulasi bahwa ada terjadi suatu bencana yang kita lihat korbannya berbagai macam ya, ada yang tenggelam, bahkan tadi ada diasumsikan sampai dengan MD. MD pun penanganannya tadi mungkin rekan-rekan bisa lihat bahwa kita punya alat untuk mendeteksi sampai dengan kedalaman di 50 meter. Apabila dirasa di situ memang ada satu target yang memang bisa ini, itu di alatnya tersebut akan bisa memberikan satu signal ke kita. Di situ baru kita mau melepas peselam yang ada, juga dibantu juga dari rekan-rekan dari Angkatan Laut yang secara profesional ya, bahkan tidak mengendalikan mungkin alat peralatan saja, tetapi kemampuan tadi seperti kita lihat dari mulai hoising, terus dia ngambil target di atas rumah, maupun mungkin tadi ngambil korban di dalam kedalaman, sampai dengan kita juga menguji coba rumah sakit setempat yang kalau kita melihat bahwa itu cukup membutuhkan satu kemampuan khusus Mas, karena di mana rumah sakit yang kita koordinasikan untuk bisa ikut latihan ini adalah punya lantai sampai dengan 17. Tadi diasumsikan, dan itu memang korban live manusia Mas yang kita sampaikan. Karena memang selama ini jangan sampai nanti kita melaksanakan hanya simulasi termasuk orangnya tidak live, di sisi lain begitu kejadian betulan katakanlah menjadikan satu handicap kita, dinamika yang ada tidak kita antisipasi. Baik, terima kasih banyak Pak Kusworo atas waktunya.